Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Semoga sahabat tercinta dimanapun kalian berada, ada selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Pada video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya ketika saya berkunjung ke Istanbul di Turki. Barangkali juga informasi yang akan saya sampaikan bermanfaat untuk kalian yang mempunyai rencana untuk pergi wisata ke negara Turki, khususnya di Istanbul. Untuk selengkapnya, ikuti videonya. Turki adalah negara yang sangat menarik untuk dikunjungi, terutama kota Istanbul, di mana kota ini terbelah menjadi dua bagian ya. Maksudnya sebagian itu menjadi benua Asia dan yang sebagian sudah termasuk benua Eropa. Nah, disinilah pengalaman yang sangat menarik yang saya dapatkan. Saya datang ke Istanbul itu sudah 4 kali. Jadi yang keempat ini baru saya membuat video setelah saya mengetahui dan merasakan setiap saya pergi ke sana itu 90% pengalamannya positif. Dan saya ingin berbagi tentunya dengan teman-teman apa saja yang akan kita harus lakukan sebelum kita perjalanan menuju Turki. Tentunya kawan-kawan, selain kita mempersiapkan tiket dan dokumen perjalanan, kita pun harus mencari hotel ya. Di Turki, maksud saya di Istanbul itu tentu banyak sekali pilihan hotel-hotel yang sangat bagus. Dan untuk mendapatkan harga yang baik, saya rekomendasikan lebih baik kita mencari secara online, karena hari ini sudah banyak sekali website yang menyediakan halaman pemesanan hotel sebelumnya dengan harga yang kadang-kadang mereka punya diskon tinggi. Di sini kita bisa menghemat banyak sekali ya, terutama contohnya kalau kita mengunjungi Istanbul 4 hari sampai 1 minggu, kita sudah jauh-jauh hari membooking hotelnya. Kita bisa booking melalui TripAdvisor, kita bisa booking melalui Agoda atau Traveloka atau banyak yang agen lainnya secara online yang kita bisa cari. Jadi harga untuk kamar hotel itu lebih baik kita booking jauh-jauh hari. Dan tentunya juga sebelum kita berangkat menuju suatu tempat, kita sudah mencari-cari informasi tempat apa saja yang akan kita kunjungi. Di Istanbul itu kota yang cantik ya teman-teman ya. Kita bisa banyak mengunjungi tempat-tempat seperti Sultan Ahmet Masjid Biru itu yang terkenal ya, dan juga Hagia Sophia, dan juga Topkapi, juga Grand Bazaar, dan banyak lagi tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi. Cuma saran saya, kalau kita berada di kota Istanbul, lebih baik kita mempergunakan kendaraan umum seperti tram ya, atau bis, atau ada juga seperti bis kecil ya, angkutan kota. Saya sarankan kalau tidak penting-penting sekali nggak usah pakai taksi.
Karena selama 4 kali saya pergi ke Istanbul dan tentunya juga saya mencoba mempergunakan taksi, sampai saat ini saya kurang satisfied ya, kurang ini karena kebanyakan taksi-taksi di sana itu kalau nyetirnya itu selain ngebut juga ya, mereka itu apa ya? Jadi kita feelingsnya itu nggak enak ya. Kalau di dalam negeri mungkin ya oke, kita dekat ya, ada keluarga atau apa. Tapi kalau di luar negeri kita kan harus lebih berhati-hati karena kita tidak punya siapa-siapa. Dan taksi di sana itu kalau mau nyiap itu ya di pinggir yang dimana emergency line-nya itu atau ya pokoknya begitu. Jadi saya sarankan kalau tidak penting-penting tidak usah naik taksi di Istanbul. Lebih baik kita mempergunakan kendaraan umum lainnya ya seperti tram, itu bagus sekali koneksinya. Kita pergi kemana-kemana itu mereka berhentinya itu sudah dekat ke tempat tujuan. Lokasi atau tempat yang sebaiknya kita pilih hotel itu saya menurut pengalaman saya tentunya teman-teman ya, saya sarankan untuk di daerah Taksim karena itu tempatnya center, tempatnya pusat ya. Jadi kalau kita menginap di hotel di daerah tersebut, kita tidak selalu perlu taksi atau perlu kendaraan umum lainnya, kecuali kalau kita mau mengunjungi tempat-tempat tertentu, tempat wisata lain yang agak jauh, baru kita pakai kendaraan umum. Tapi di sekitar situ, karena center, kita bisa jalan-jalan dan melihat keunikan ya, melihat bagaimana orang-orang di daerah tersebut dengan kehidupannya, lantas banyak toko-toko, pasar. Jadi untuk saya daerah tersebut adalah daerah yang tepat menjadi pilihan. Kalau saya mendatangi Istanbul, maka saya akan pilih Taksim untuk menginap di hotel di sekitar situ. Selain Taksim yang unik ya, yang rame, yang kita bisa melihat bagaimana orang lokal dan turis bercampur. Tetapi ini yang menjadi paling unik buat saya. Yang terakhir saya datang adalah kebetulan bulan puasa, bulan Ramadan. Dan seperti kita ketahui, Turki adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam, ya, negara Muslim. Yang menjadi takjub buat saya saat itu, saya berjalan-jalan di daerah Taksim, itu hampir semua restoran itu buka. Dan banyak orang yang makan di restoran tersebut di luar ya, karena udara bagus. Jadi mereka makan di luar, mereka tidak ada orang yang usil atau bagaimana. Nah di sini saya kagum sekali ya dengan toleransi beragama di negara tersebut. Karena saya sendiri, wah ini kan bulan puasa. Jadi nggak berani ya, kalaupun kita tidak puasa, kita nggak berani kalau makan di luar atau di jalan demikian. Tetapi yang saya lihat, saya kaget. Ternyata banyak sekali orang yang makannya itu di luar restoran ya, yaitu belong to the restaurant, tapi mereka makan di terasnya. Jadi tidak apa-apa. Sementara waktu saya pergi ke tempat lain yang berdekatan dengan Masjid Biru itu, kan di depannya, di seberang jalannya juga itu banyak restoran, banyak toko-toko. Saya datang juga ke situ. Waktu itu hari Jumat kebetulan. Dan banyak sekali orang yang sembahyang Jumat ya, yang Jumatan di situ sampai keluar masjidnya itu penuh, sampai mau ke pinggir jalan itu penuh. Tetapi di pinggir-pinggirnya, di restoran itu banyak juga orang-orang yang makan di luar. Jadi yang sembahyang-sembahyang, yang makan di restoran juga lanjut. Di sini uniknya, dan saya pribadi respect ya, karena
di sini saya jadi buka mata. Memang betul itu adalah kepercayaan seseorang, yang penting tidak saling mengganggu ya, karena nyatanya damai, aman, tidak ada ribut-ribut atau bagaimana, tidak ada. Di daerah yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing ya, terutama itu adalah seperti Bosporus, selat yang memisahkan antara Istanbul bagian Asia dan Istanbul bagian Eropa. Itu banyak sekali turis-turis yang datang, dan juga Masjid Biru tadi, dan juga Hagia Sophia, dan juga museum ya, di sana banyak museum juga, Kadikoy, ada juga pasar makanan ya, itu pasti banyak sekali dikunjungi oleh para pengunjung. Dan saya pun tentu menulis tempat-tempat yang akan saya kunjungi. Di sini pun saya punya pengalaman. Di tempat-tempat seperti yang saya sebutkan tadi, itu banyak sekali orang-orang yang ingin menawarkan dagangannya, jualannya ya. Jadi contohnya mereka punya toko agak di belakang jalan, tetapi mereka datang ke tempat taman di mana orang-orang pada duduk berfoto-foto ya. Mereka menawarkan kalau mau beli sesuatu, ayo datang ke toko saya, demikian. Tapi kebanyakan yang saya temukan, memang mereka ramah, bilang hello, ayo datang lihat karpet ya, lihat apa gitu. Lantas ya saya kan tidak memerlukan karpet, apalagi jarak jauh, jadi tidak itu. Tetapi mereka agak sedikit memaksa, dan gimana ya, sebetulnya hal ini juga saya temukan bukan hanya di tempat itu, banyak sekali di negara-negara lain, termasuk di Indonesia, di Bali juga sama ya. Itu personality. Ada juga yang menawarkan barangnya itu secara paksa, dan ada juga yang hanya menawarkan biasa saja. Yang saya temukan di tempat itu kebanyakan mereka secara paksa. Jadi saran saya lebih baik tidak usah didengar atau tidak usah dilayani saja ya. Karena kalau dilayani, nanti kita ikut dengan dia dengan janji-janji mau dikasih diskon yang bagus, dikasih harga yang bagus. Katanya kalau nggak beli juga nggak apa-apa, asal dilihat aja. Begitu kita lihat dan kita nggak beli, mereka marah. Jika ada di antara teman-teman yang menginginkan membeli souvenir atau hadiah buah tangan untuk dibawa pulang, alangkah baiknya kalau kita membelinya di toko-toko yang sudah memasang harga dengan harga yang pasti, di situ sudah jelas demikian. Tetapi itu kan kurang asik ya. Kalau kita pergi ke satu tempat, satu negara, kita pun ingin tahu pasar lokalnya. Nah, di sini pasar lokalnya itu sama seperti di Indonesia, kita harus tawar-menawar. Jadi kalau contohnya mereka memberikan harga Rp10.000 demikian ya, kita harus pandai menawarnya, minimum setengahnya dulu. Dan saya mencoba itu, hanya harus sabar ya. Aduh, kadang-kadang kita tidak punya kesabaran untuk itu. Tapi untuk saya, karena ini satu experience, satu pengalaman, jadi saya coba. Dan memang betul, kalau kita pandai-pandai menawar sehingga kita mendapatkan harga yang baik, lebih baik daripada di dalam toko tentunya. Ini merupakan keasikan tersendiri kalau kita pergi ke satu tempat dengan keunikan daerah tersebut ya. Kita harus tawar-menawar, padahal di dalam pikiran saya, nawar berapa gitu. Tapi cuma mencoba saja, karena di situ minimum kita harus menawarnya setengah harga. Saya kan juga bingung ya, kalau harga 10.000, loh kok saya nawarnya seenaknya ya 5.000. Tapi saya coba dan itu berhasil. Jadi memang harga di situ
untuk saya itu saya tidak tahu patokannya berapa. Untuk makan juga ya, ini juga sama. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang cukup murah di negara tersebut. Hanya seperti biasa jangan di tempat-tempat yang banyak turisnya. Jadi kita agak ke belakang sedikit, itu sudah harga makanan, harga souvenir itu juga sudah lain. Apalagi kalau kita datang ke Grand Bazaar ya, di sana itu menarik sekali. Jadi kalau kalian ke Istanbul juga harus datang ke Grand Bazaar itu, di mana pasar tua yang sudah tua sekali, tapi di dalamnya itu bagus ya, terawat, bersih, dan interior dalamnya itu macem-macem gitu. Di situ unik sekali. Tentu kita harus tawar-menawar, tetapi untuk makan restoran di situ sih sudah harga pas ya, maksudnya jadi mereka sudah mempunyai harga. Nah, keunikan yang lain yang saya dapatkan di kota tersebut ketika saya mengunjungi Bosporus. Di sini terasa sekali kejayaan masa-masa lama ya di Turki dengan perahu-perahu yang perahu zaman dulu sampai perahu yang sangat modern hari ini. Di sini pun kita akan menambah pengalaman kita. Dan saat itu saya mengucapkan terima kasih Tuhan ya, kalau dunia ini sebetulnya indah sekali. Tergantung di mana kita menempatkan pikiran dan hati kita. Demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang selalu bergabung. Untuk teman yang baru datang, saya mengucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video saya yang selanjutnya. Goodbye.